Oke, ini skill saya ya. Mungkin saya tetap akan menyampaikan prinsip dasar regresi. Yang pernah ikut pelatihan saya mungkin menjadi bosan, tapi tetap harus saya sampaikan karena saya merasa ini penting bagi yang belum pernah ikut pelatihan saya. Ini sangat penting ya. Substansi dari regresi itu apa sih? Kalau hanya klik-klik saja, klik ini, itu namanya prosedural. Prosedur itu tutorial itu nggak terlalu menyentuh substansinya. Itu gampang. Tapi kan apa itu hipotesis, bagaimana segala macam itu, apa itu R square, itu perlu dijelaskan. Ya. Nah, mohon maaf nanti yang pernah ikut pelatihan saya akan tanda petik setengah bosan karena itu juga. Ya. Karena memang mudah. Tapi yang mudah itu kalau yang tidak paham menjadi sulit memahami substansi penelitian ya. Oke. Ini regresi ya. Saya minta maaf lupa pakai SPSS bilangnya ya. Regresi adalah analisis untuk kausalitas, pengaruh sesuatu dan sesuatu ya. Jadi bagaimana pengaruh kurs kepada ekspor, bagaimana pengaruh kolesterol kepada tekanan darah, benar nggak IQ mempengaruhi IP, bagaimana hubungan antara kepuasan sama loyalitas, bagaimana hubungan antara suku bunga dengan jumlah tabungan dan seterusnya. Kausalitas itu 90% orang yang penelitian pakai itu menggunakan regresi korelasi, prinsip dasarnya. Ya. Dengan nanti segala variansinya, dengan segala variasinya, dengan segala turunannya ya. Prinsip dasarnya itu. Ya. Oke, saya langsung masuk ke contoh bagaimana regresi itu bekerja ya. Prinsip dasarnya kan. Oke, kalau kita punya contoh misalkan persamaan Y sama dengan 3 plus 2X ya. Kita kalau punya, sebentar saya pakai ini ya. Pointer. Oke, kalau kita punya persamaan Y sama 3 plus 2X, coba kita buatkan datanya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 kalikan 2 ditambah 3. Itu adalah 3. Kalau X-nya 1 kalikan 2 ditambah 3, 5. Kalau X-nya 2 kalikan 2, 4 tambah 3, 7. Kalau X-nya 5 kalikan 2, 10 tambah 3, 13. Jadi kalau kita punya persamaan ini, datanya ini. Ya. Nah sekarang dari data ini, coba kita pahami angka-angka di sini. Dari 0 ke 1 itu naik 1. Dari 3 ke 5 naik 2. Dari 1 ke 2 naik 1. Dari 5 ke 7 naik 2. Dari 5 ke 4 turun 1, dari 13 ke 11 turun 2. Jadi 2 ini adalah efek perubahan, dampak perubahan X kepada Y terhadap Y. Jadi kalau X naik 1, Y-nya naik 2. Jadi 2 ini adalah efek perubahan, koefisien regresi. Ya. Sementara positif adalah arah perubahannya. Jadi arah perubahan X itu kepada Y itu positif. Kalau X naik, Y naik. Sebesar berapa? Sebesar 2. Jadi sekarang Bapak Ibu mulai pahami, 2 ini yang koefisien regresi itu adalah besarnya berapa, arahnya kemana. Jadi kalau saya boleh saya contohkan ya, kalau makan terhadap jumlah makan kepada berat badan itu positif secara teori. Kalau berat badan makan banyak, berat badan meningkat. Kalau makan sedikit, berat badan menurun. Jadi efek makan kepada berat badan itu secara teori positif. Olahraga kepada berat badan secara teori negatif. Olahraga meningkat, berat badan menurun. Olahraga menurun, berat badan meningkat. Jadi itu negatif, ya. Efek perubahannya negatif, ya. Kurs kepada ekspor, kurs meningkat, ekspor meningkat. Coba bayangkan, misalkan kursnya sekarang 100.000, $1 100.000. Orang yang tadinya jual cengkeh atau apalah, ya $1 cuma 10.000, 15.000, sekarang dapat 100.000. Orang mau ekspor, mendorong ekspor. Efek kurs pada ekspor itu positif.
Ya. Kalau misalkan kursnya sekarang cuma 1.000, ngapain ekspor cuma dapat 1.000, $1. Ya. Sebaliknya, kurs menurun, kurs meningkat, impor meningkat, impor menurun, kurs meningkat, impor menurun. Kalau kursnya 100.000, yang apa? Yang dolarnya yang komputer cuma $1.000 tadinya 10 juta, sekarang jadi 100 juta. Siapa mau impor? Efek kurs kepada impor itu negatif. Impor menurun, impor meningkat. Ya. Kurs menurun, impor meningkat. Ya. Jadi sekarang kita pahami kursi regresi itu udah arah berapa besarnya dan kemana arahnya ya. Oke, nah sekarang kita punya persamaan umum linear ya. Sebelum ini 3 ini adalah konstanta yang ada terus ya, konstanta ada terus ya. 3 ditambah 3 terus ya, gitu ya. Ini konstanta. Jadi sekarang kita punya persamaan umum linear. Y sama dengan A plus BE. Jadi sebenarnya regresi itu adalah mencari berapa nilai A, berapa B. Kita punya data, ya, punya data X sama Y, ya. Lalu kita punya data X sama Y. Punya data X sama Y, lalu kita masukkan fuse, ya. Lalu dapatlah nilai A dan B. Itu yang kita analisis. Ya, mau pakai fuse kayak, mau pakai panel kayak, mau pakai list rail atau yang lainnya ya. Jadi sebelum ke sana, saya mau tekankan bahwa linear itu artinya X-nya itu pangkat 1. Ini sebenarnya prinsip pangkat 1, cuma nggak ditulis. Ya, nggak ditulis. Kalau pangkat tidak 1, 2, 3, 4, itu tidak linear, atau setengah, tidak linear. Jadi linear itu kira-kira proporsional. Jadi kalau kita beli harga telur itu satu biji 1.000, ya, 1.000. Maka kalau beli 1.000 harganya, bayarnya. Kalau beli 1.000 1.000.000. Kalau beli 1.000.000 itu 1.000.000.000. Teman. Jadi proporsional. Jadi dananya disumbangkan baik. Dalam praktek kan tidak begitu kan? Dalam praktek kan tidak begitu. Ya, jadi saya mute dulu ya. Oke, dalam praktek kan tidak gitu. Kalau harga telur 1.000, kalau beli 1.000 tidak 1.000 dong, 900 misalkan. Kalau beli sejuta tidak 900 per bijinya, 800. Itu kan tidak linear, ya, tidak proporsional. Tapi di sini diasumsikan linear ya kan. Kalau tidak linear bagaimana? Ya nanti kita cari cara supaya linear. Pakai transformasi, pakai logaritma atau pakai transformasi lainnya, seper atau kuadrat dan seterusnya kan. Oke, jadi saya balik lagi. Jadi sebenarnya regresi itu adalah kita punya persamaan, punya data, kita masukkan ke fuse, dapatlah nilai A dan B. Nah itulah yang sederhananya seperti itu ya. Ini rumus umumnya regresi. Sebentar Bu sekalian, saya kalau Bapak Ibu boleh langsung potong saya di sini. Kalau ada pertanyaan bisa dipotong. Kita sedikit nggak terlalu rumit ini. Serta sedikit, bisa juga Bapak Ibu bertanya langsung di situ atau chat aja di grup atau di chat di Zoom, kita punya banyak saluran untuk bertanya ya. Oke, ada pertanyaan nggak saya ke sini? Sebelum saya teruskan, ada pertanyaan nggak? Saya takut nanti bicara terlalu jauh. Dua gitu. Itu slope-nya ya Pak Mit ya? Ya, slope, gradient. Ya, slope ya. Betul, ya itu dua itu dah kalau orang teknik biasanya pakai disebutnya slope ya, slope gradient, kemiringan. Gradient ya, gradient. Itu orang-orang teknik, orang-orang keuangan apa nojen jangan sebut slope. Ya. Oke, ya itu kemiringan. Oke, saya teruskan ya pertanyaan lain. Oke, saya teruskan ya. Ini rumus. Tadi ini rumusnya ya, rumusnya Bapak Ibu nggak terlalu pusing, nanti ini nggak di sini wilayahnya ya. Ini B, kita mencari B bagaimana, cari B-nya.
Ini A-nya bagaimana? Ini dari ini nyarinya berdasarkan kalkulus diferensial orang dan itu kita tidak perlu terlalu jauh masuk ke sana. Oke, kalau saya bayangkan kita misalkan begini, kita punya data tadi kita masukkan ke Fuse, ini sudah tampilan Fuse ya, kita masukkan ke Fuse ya, ini X-nya, ini Y-nya ya. Lalu sudah ada semacam teori bahwa X mempengaruhi Y. Ini variabel independennya, ini dependennya kan. Kalau saya run, ini nih, ini outputnya Fuse ya. Oh sorry, ini bukan run dulu, ini buat deskriptifnya. Deskriptifnya min, median, dan seterusnya kan. Ini observasi, nah ini statistik deskriptif. Oke, deskriptifnya mungkin kalau saya run ya, kalau ini pertama kita mendeskripsikan data kita, ini berapa ya, minimum, maksimum, seterusnya. Ini gampang ya. Nah sekarang kalau kita mau mengeran, kita klik dulu, data itu sudah ada di dunia ini, data itu dipertukar dalam bentuk apa? Excel kan. Sementara Fuse itu software yang sangat terbatas, maka biasanya kita menerima data dalam bentuk Excel kan. Pilihan pertama ya kita impor, ya kita impor. Tapi yang karena data kecil saya ketik aja. Nanti kita punya data kita impor. Nanti kita belajar bagaimana cara impornya. Ini kalau saya run ya, berarti saya klik dulu. Ini dari satu sisi ini gampang nih ya, ngerannya kan. Ini klik dulu X sama Y-nya, open. Kalau open as group tadi keluarnya ini. Ya. Kalau open as as equation, ya, ini ada pilihan nih, par segala macam. Kita baca dua aja, group sama equation ya. Kalau equation kita menganalisis regresi ya. Di sini persamaannya akan keluar begini, Y, X dan C ya. Jadi Y adalah variabel dependennya ya. Lalu X adalah variabel independennya, C adalah konstanta. Nanti di sini ada residual, selisih antara aktual sama dugaannya kan. Kalau kita run, kalau kita oke, dapatlah ini outputnya. Ini output dari Fuse, dari run kita ya. Nah, kita membaca ini nanti. Yang pertama adalah output Fuse persamaan estimasi ya. Kan tadi kita pura-pura kita nggak tahu bahwa data itu di-create dari persamaan Y sama dengan 3 plus 2X. Pura-pura kita tidak tahu. Dan memang faktanya kan kita dapatkan nih. Y variable dependent sama dengan 3 ditambah 2X. Ini persamaan estimasi namanya. Ya. Persamaan estimasi. Nah, koefisien determinasi ini disebut R-square. Itu adalah tingkat kecocokan antara data estimasi kita ini ya, dengan data aktualnya. Nanti kita buktikan ya. Oke, kita punya persamaan estimasi. Oke, persamaan estimasi ini adalah nilai A dan B yang didapatkan dari Fuse. Bukan ini kan? Bukan yang ini kan? Bukan ini kan? Kita lupakan ini. Kita betul-betul lupa ini, bahwa kita pura-pura bawa data lapangan, masukkan Fuse, dapatlah persamaan ini. Y sama 3 plus 2X. Itu persamaan estimasi namanya ya. Oke, sekarang kita hitung. Y sama 3 plus 2X ini adalah persamaan estimasi. Ini data kita dari lapangan ya. Kalau Y-nya 0, kata lapangan, Y-nya 3. Kita hitung 3, selisihnya 0. Ya. Kalau lapangannya 1, kata data lapangan 5, Y-nya dihitung 5. Jadi selisih antara data aktual yang kita bawa dari lapangan dengan data estimasi itu selisihnya 0. Ini sama ini cocok. Cocok 100%, ditunjuk kalau ini R-square ini. Artinya tingkat kecocokan antara estimasi kita ini angka yang kita hitung. Ini angka yang kita bawa dari lapangan. Paham ya? Ini angka nilai aktual, ini nilai dugaan. Jadi yang diduga ya sama nilai aktualnya cocok 100%, ditunjukkan oleh ini R-square ini. Ditunjukkan oleh error yang 0, tidak ada melesetnya. Ditunjukkan oleh ini. Gitu. Ya, oke ya.
Jadi itu konsep. Nanti ini kita uji nih errornya bagaimana, normal nggak, normal atau tidak, terjadi hetero atau tidak, dan seterusnya ya. Oke. Kita pahami dulu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada suara-suaranya. Oke, saya teruskan ya. Oke, ini kalau saya mau mencari saya plotkan data itu, begini caranya, saya plotkan ya, basic. Ini prosedurnya nanti kita coba sendiri ya. Kita plotkan seperti ini. Data itu kalau 0, 3, 1, ini data aktual kita. Data aktual kita ya. Kita estimasi. Ini hasilnya. Estimasi antara data dugaan kita ya. Data dugaan kita yang merah ini dengan data aktualnya total ini itu cocok 100%, fit 100%. Ya, itu konsep R square dan error kan. Jadi nggak ada melesetnya ya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi angka 5 itu, sebentar saya coba tanya dulu deh. Ada pertanyaan nggak Pak ini? Kita sudah mengenal error, ya, koefisien regresi, koefisien determinasi, konstanta, ya, efek perubahan dan seterusnya kan. Ada pertanyaan di sini? Pak Jadang. Berarti sepanjang errornya itu adalah 0, maka R square-nya adalah 1 ya Pak Wid? Ya, tapi kan nggak ada Bu di dunia data seperti ini. Iya, makanya. Ini kan hanya hipotetik ya, contoh saja. Ya, ini saya buat, ini data kita karang, Bu. Data kita karang. Mau menunjukkan kalau errornya 0, itu. Ya, betul Pak. Iya. Tapi artinya kalau misalnya errornya itu 0, pasti dimungkinkan R square-nya itu adalah 1, meskipun itu nggak mungkin. Ya. Memang nggak mungkin. Ya. Ini Pak, makasih. Pak Saril, ada pertanyaan? Yang selanjutnya gini Pak, kalau misalnya nilai estimasinya 4 Pak, kemudian nilai aktualnya 3, berarti ada residualnya, ada selisih Pak ya? Ada selisih. Nah, kemudian selisih itu, misalnya selisihnya 1 Pak, ya. Itu wajib nggak diberikan makna selisih 1 itu Pak Wid? Iya, itu error, selisih. Nanti kita coba. Sekarang kita coba. Kita coba ya. Nah, sekarang langsung Pak ya. Langsung ya. Ini saya coba tadi, saya ubah ya. Ini tadi kan di sini 5. Saya ubah jadi 8. Apa yang terjadi? Ya pasti A dan B berubah. Karena A dan B berubah, nilai dugaan berubah. Karena dugaan berubah, dengan aktualnya ada perbedaan. Karena ada perbedaan, ada error. Ya. Jadi kalau saya run di Fuse ya, kalau ini angka ini saya run ya, dapatlah ini. Ini terlalu kecil ya. Coba saya besar ya. Ini, nah dapatlah ini. Y sama dengan 4143 ditambah 1,7 X ditambah errornya. Nah sekarang tidak, ini B-nya 1,7. C-nya konstannya 4,14. R score-nya yang tadi 100%, sekarang 89%. Tidak 100% lagi, tidak cocok lagi. Antara data aktual kita dengan data dugaan. Nah, coba saya buatkan nih. Nah, ini aktualnya. Tadi kata Pak Saril, kalau kita di lapangan, kalau Y-nya 0, Y-nya 3. Kata lapangan. Kita hitung, itu 4, kan 0 kalikan 1, 0 kalikan 1,7, ditambah ini kan 4,14. Ya. Oke, ini aktualnya, ini dugaannya. Maka ada error, ini dikurang ini, min sekian. Nah, data lapangan, kalau I-nya 1, Y-nya 8, kata lapangan. Setelah kita hitung, 1 kalikan 1,743 ini, ditambah 4,14, berarti 5,8. 5,8 itu data dugaan kita. Faktanya, aktualnya 8. 8 dikurangi kan 2. Nah, ini nanti kita maknai. Nanti kita ini yang diuji, normal atau tidak, terjadi heteroscedasitas atau tidak, ada autokorelasi atau tidak. Ini dulu dipahami. Makanya kita belajar dari yang kecil dulu. Nanti kalau datanya udah 1000, udah susah kita yang kerja mesin nanti. Ya. Yang kerja nanti mesin. Kita manual nih. Nanti kita bisa minta nih berapa angka-angka ini gitu ya. Tapi kita hitung manual. Nanti kita cocokkan data manual kita dengan hasilnya mesin. Ya. Oke, coba misalkan ini kalau 2 kalikan 1,7, 1,5, 2,5, 3,5 tambah ini 7 sekian kan.
itu aktualnya 7, duganya 7,3. Inilah real. Nah, error ini yang akan kita uji nanti. Normal atau tidak, terjadi heterosklerosis atau tidak, terjadi autokalasis atau tidak, dan seterusnya kan. Oke? Ada pertanyaan nggak? Ya. Nggak ada ya? Oke, saya terus ya. Oke. Oke. Sekarang kita mau mencari nih data kita. Kita forecast ya, forecast nilai dugaan itu kita forecast. Nanti kita declare forecast, lalu dapat ini prosedurnya. Kalau Bapak Ibu nanti nggak perlu nyatet kan, nanti saya kan ada bahannya kan. Dapatnya Y forecast. Kalau yang di mana kalau di SPSS predicted values kita minta suruh simpan. Kalau kita keluarkan YF ini data aktual kita, ini data forecast yang kita hitung tadi, ini residual, ya. Nah, ini hitungan kita, ini hitungan mesin, yang ini hitungan tangan kita. Coba kita ingatin 4,14, 5,8, 763. 4,4, 5,8, 7,63 ya. Jadi sama kan. Jadi ini aktualnya, ini dugaannya, ini residunya. Nanti kita uji residu ini. Ya, oke. Y forecast ya. Kalau di apa? Y tudung tadi kan. Oke. Nah, ini yang menunjukkan bahwa total ini tadi saya ubahkan 18 tadi awalnya kan 15 kan? 15 di sini kan. Ini 18. Ini aktualnya, ini dugaan kita. Jadi makin banyak meleset, kita susah memprediksi. Coba, misalnya ini tahun, ini tahun, ini produksi, ya. Kalau produksinya tahunnya ke tahun ke-7, kita nggak punya tahun ke-7. Data kita tahun ke-6, misalkan ini 2019, 18, 17. Tahun 2020 berapa produksinya misalkan? Kan kita tinggal tarik ke sini. Bisa kita forecast dengan tingkat akurasi 98% di sini ya. 89%. Jadi kita men-forecast itu ya, men-forecast ini misalkan ini tahun 2019 yang 6 ini 2018. Kita memprediksi 2020 berapa produksinya, tinggal tarik ke sini atau masukkan di sini 7. 7 kalikan ini ditambah ini, itulah Y dugaan kita. Ya, Y forecast kita. Nah, makanya R-square itu yang bagus, makin bagus R-square itu makin bagus, makin tepat memprediksi. Jadi sebenarnya pertumbuhan ekonomi, lalu nilai penjualan, harga saham segala macam itu orang bekerja dari nilai historis. Dia kayak pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kurs, pertambahan penduduk, exchange rate, harga minyak, itu masukkan lalu membuat model prediksi ekonomi, membuat modelnya dulu. Kalau ini lalu dibuat simulasi, kalau ini sekian akan terjadi apa, turun sekian terjadi apa gitu. Jadi orang membuat model dulu, membuat persamaan, model itu persamaan. Tentu ini yang sederhana. Nanti persamaan model ekonomi tidak sederhana ini. Ya, jadi saya tanya sekarang. Kita ambil data nih. Data 100 orang nih, data gaji sama belanja, ambil 100 orang. Terus data belanja dengan umur. R-square-nya tinggi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, data 100 orang gaji dan belanjanya. Data kedua, data belanja dengan umurnya. R-square-nya kan logikanya lebih tinggi yang gaji dengan belanja kan. Jadi memprediksi belanja berdasarkan gaji itu banyak tepatnya karena gaji dan belanja ada relation, ada hubungannya, korelasinya, sehingga R square-nya dikuadratkan, koefisien determinasnya tinggi. Tapi umur dengan belanja tidak, korelasinya rendah, sehingga memprediksi belanja berdasarkan umur banyak tidak tepatnya, banyak errornya, banyak melesetnya gitu. Tidak akurat. Itu mendapat R square. Oke. Nah ini sekarang saya mau masuk
ke uji hipotesis ya. Kita punya hipotesis penelitian, misalnya. Hipotesis penelitian kan sebenarnya dugaan atau statement tentang statement, lalu dugaan, statement atau jawaban sementara atas sebuah teori gitu ya. Itu misalkan ada pengaruh X kepada Y, ya. Itu hipotesis penelitian. Model matematika seperti ini. Kerangka pemikiran seperti ini. Saya buat sederhana dulu. Nanti kerangka pemikiran bisa X1, X2, Y, Z, dan seterusnya kan. Nah, sederhana dulu. Kalau yang tahu sederhana, nanti yang rumit menjadi nggak tinggal pengulangan aja kan. Oke, kita punya hipotesis penelitian, ada pengaruh X kepada Y terhadap Y. Model matematiknya ini, kerangka pemikiran seperti ini. Kita mencari data X sama Y ke lapangan, masukkan ke XViews, dapatlah nilai A dan B. Pertanyaan saya, kepada yang belum pernah ikut training saya, karena selalu saya tanyakan ini, karena saya selalu tanyakan, ke dalam kondisi bagaimana X tidak berpengaruh kepada Y. Saya ulang. Jadi kita punya dugaan, punya hipotesis bahwa ada X kepada Y itu berpengaruh. Ada teori mengatakan begitu. Oke, kita mau buktikan. Ambil data X sama Y, masukkan SPSS, dapatlah persamaan estimasi, nilai dapat A dan B, dapat persamaannya. Lalu kita akan menyimpulkan, oh iya, X berpengaruh pada Y. Oh tidak, X tidak berpengaruh pada Y. Pertanyaan saya, dalam kondisi bagaimana X tidak berpengaruh pada Y? Itu yang kemarin ya. Jika B-nya 0 ya Pak. Ya, pertanyaan ini kepada yang belum pernah, maksudnya, ya kalau yang sudah nggak ada masalah. Oke, ya ketika B-nya sama dengan 0. Ketika B-nya sama dengan 0. Ya. Nanti ini maknanya bahwa kita kita tahu bahwa yang diuji itu adalah nilai B ini. Ya. Oke, misalkan begini. Y sama dengan 3 plus 0. Kalau X-nya 0, 0 kalikan 0, 0 tambah 3, 3. X-nya 1, 1 kalikan 0, 0. Tambah 3, 3. X-nya 5, 5 kalikan 0, 0 kalikan 3, 3. Tambah 3, 3. X-nya 10, 3 juga. Artinya apa? Ketika X-nya 0, maka Y-nya tetap tidak berubah. Jadi, pertanyaan, apakah ada pengaruh X kepada Y? Sama dengan bertanya, apakah B ini sama dengan atau tidak? Nah, sekarang, kalau X-nya rendah, 0,01, ya. X naik 1, Y-nya cuma naik sebesar 0,01. Nah, kita bilang seperti begini, ada orang gajinya 100 juta, dibilang sama bosnya, kamu naik gajinya 10.000. Si karyawan itu bilang, ya nggak ada pengaruhnya, nggak ada efeknya, nggak nyata, nggak signifikan, nggak ngefek, apapun namanya, nggak material. Jadi kalau sangat kecil, nggak nyata bedanya dengan 0, kita bilang X tidak berpengaruh kepada Y. Dalam praktek, B ini mungkin tidak akan pernah kita temukan 0. Tapi kita akan bilang, B ini tidak signifikan bedanya dengan 0. Jadi yang disebut tidak signifikan itu adalah B. B itu tidak signifikan bedanya dengan 0. Nggak nyata bedanya dengan 0. Kita anggap 0. Karena anggap 0, maka X ini mau naik, mau turun, B tidak naik atau tidak turun. Tidak terpengaruh dia. Perubahan X ini, karena B-nya 0, efeknya kepada Y dianggap tidak ada. Tidak signifikan, nggak nyata. Gitu ya. Itu ya. Jadi, kita sekarang punya hipotesis statistik. Nah, inilah bedakannya. Jadi, hipotesis statistik itu bedakanlah antara dengan hipotesis penelitian. Hipotesis statistik itu menguji apakah B ini sama dengan 0 atau tidak. Jadi kita punya pilihan nih, punya alternatif. H0 kita uji nih. H0 B sama dengan 0. Kalau B sama dengan 0 artinya X tidak berpengaruh pada Y. Kalau B tidak sama dengan 0, itu artinya berpengaruh. Tapi tidak sama dengan 0, bisa positif, bisa negatif. Kalau B-nya positif, X naik, Y naik, X turun, Y turun. Kalau negatif, X naik, Y turun. X turun, Y naik. Begitu. Nah, kan kita mau membuat aturan nih. Kapan kita memilih X0, H0, kapan kita memilih H1? Aturannya ini. Ya. Kapan kita akan memilih H0, kapan kita memilih H1. Jika peluangnya di atas 5%, H0 tidak ditolak.
Jika peluangnya di bawah, ya, jika peluangnya di atas 5%, H0 tidak ditolak. Jika di bawah 5%, H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka kita menerima 1. H0 misalkan, semua orang pakai baju putih. Kalau pernyataan itu ditolak, kan kita menerima alternatifnya. Apa alternatifnya? Tidak semua orang berbaju putih. Ya. Semua pegawai rajin bekerja. Oh, kita tolak pernyataan itu. Kalau kita tolak pernyataan itu, maka kita mencari alternatifnya. Alternatifnya adalah tidak semua pegawai rajin. Gaji karyawan di atas 10 juta. Kita tolak itu. Maka kita bilang gaji karyawan tidak di atas 10 juta gitu ya. Di bawah 10 juta maksudnya gitu. Ya, gitu ya. Jadi ini hipotesis ini ada pemahaman yang saya mengamati banyak mahasiswa bahkan di level S3 itu banyak yang kurang paham apa makna probability di bawah 5% ini. Saya punya video di YouTube itu mungkin nanti dipelajari. Tapi intinya begini. Coba saya mau kasih garis besar tentang. Jika peluangnya di bawah 5%, apa artinya di bawah 5% itu? Sebuah kejadian peluangnya di bawah 5%. Itu maknanya ada sebuah kejadian yang hampir tidak mungkin terjadi. Jarang terjadi, luar biasa gitu kan. Tidak acak, tidak random, tidak kebetulan. Jadi kira-kira kalau ada sebuah kejadian yang luar biasa, ya, maka kita tolak yang biasa. Kira-kira. Jadi kalau ada sebuah kejadian yang ketika kejadian itu biasa, ini luar biasa, maka yang biasa kita tolak. Itu aja sebenarnya. Substansinya situ. Kalau ada kejadian yang hampir tidak mungkin terjadi, sekarang terjadi, bukti bahwa yang bilang biasa itu salah. Ini tidak biasa, luar biasa, gitu kira-kira. Nah ini saya nggak akan bahas lebih jauh, Bapak Ibu bisa pelajari saya di video saya, kalau nggak salah nomor 8 ya, di olah data itu nanti di sana ya. Itu ini kajian menarik ya. Karena sering banyak mahasiswa mengatakan, pokoknya di bawah 5% H0 ditolak. Kenapa kita nolak H0 di bawah 5%? Itu aja pertanyaannya. Kenapa? Nah, selevel S2, S3 menurut saya jangan, pokoknya di bawah 5%, jangan gitu lagi. Ya. Saran saya Pak Wid boleh tanya? Ya, silakan. Kalau seperti sekarang kejadian corona seperti ini, itu gimana? Memaknai seperti ini peluang itu? Iya. Itu kan kejadian yang tidak biasa ya, gimana itu? Ya. Atau gini Bu, saya punya contoh Bu ya. Saya punya, karena ditanyakan, saya mau berikan contoh saya. Ya, saya berikan contoh Bu ya. Saya misalnya contoh, saya sesumbar nih. Sesumbar. Tanda petik sesumbar. Bu, saya ini orang sakti. Orang hebat. Orang tidak biasa. Saya bisa menebak mobil yang lewat itu ganjil atau genap. Bu ya. Oke, kita pakai teori peluang. Pakai teori peluang. Ini ada contoh saya. Ada contohnya sini ya. Pakai teori peluang. Ini nggak apa-apa ya. Ini karena mungkin gitu ya. Pakai teori peluang ya. Oke. Widarto itu biasa saja. Menebak aja, acak, kebetulan atau tidak sakti. Ini akan kita uji. Ya, asumsikan ini benar. Kalau ini tidak benar, maka si A, Widarto, tidak menebak, luar biasa, acak, tidak kebetulan atau sakti. Oke. Jadi H0 itu bukti apa? H0 itu asumsikan dulu H0 benar. Asumsikan H0 benar sampai kita punya bukti dia salah. Oke. Kita buktikan. Mobil lewat di depan rumah, saya tutup mata. Genap. Kalau saya nebak sekali, peluang saya benar berapa persen? 50. Berapa? 50%. 50%. Ya. Menurut aturan ini, menurut rule ini, H0 Widarto nebak.
H1 Widarto tidak nebak kan? Kejadian betul sekali itu 50%. 50% itu di atas 5% kan? Iya. Ibu percaya saya sakti atau saya tidak sakti? Saya menebak atau saya tidak menebak? Menebak. Nebak kan? Di atas 5% kan? Iya. Di atas 5% itu, ya kejadian nebak biasa aja itu. Peluangnya tinggi. Mungkin, sangat mungkin. Oke, kita buktikan. Sering 2 kali. Kalau benar 2 kali, setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 itu seperempat, 20%. 25% ya. 25% salah saya. 25% ya. 25% itu masih di atas 5%. Ya kan? Benar 2 kali, nebak itu. Benar 3 kali, setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3, 1/8. 1/8 itu 12,5%. Ya masih mungkin menebak. 3 kali, 4 kali, 4 kali, sampai 5 kali. Nah sekarang kalau saya dua, ya, kalau 4 kali, itu 6,5%. Menurut rule ini, 6,5% masih di atas. Ya saya belum percaya, tapi hampir percaya. Sekarang 50 kali saya benar, mungkinkah itu saya nebak? Hampir tidak mungkin kan? Hampir tidak mungkin itu di bawah 5% kan? Jauh. Kalau memang benar menebak, maka peluang mendapatkan benar 50 kali itu jauh di bawah 5%. Ini bukti hal salah yang saya bilang tuh nebak, acak, kebetulan. Ini bukan kebetulan. Ini bukti hal salah yang bilang Widarto kebetulan, nebak salah. Widarto tidak nebak, tidak acak, tidak biasa, luar biasa. Gitu ya? Iya. Jadi kalau ada sebuah kejadian luar biasa ya, yang hampir tidak mungkin terjadi. Itu bukan masalah. Gitu. Coba saya kasih contoh sekali. Berarti kalau dalam suatu hipotesis itu misalkan pengaruhnya itu ada, artinya itu H0-nya ditolak ya berarti ya? Yang bilang itu dekat dengan 0. Gimana Pak? Ini pakai Ibu, saya agak sulit mengatakan T value itu karena kita nggak menerangkan distribusi T, distribusi Z ya. Kita bicara peluang saja Bu ya. Gitu. Itu kan berdasarkan distribusi Bu ya. Kita maknai peluangnya aja. Kan T value kan berhubungan dengan peluang. Di atas 1,96, 2,5%. Di atas 2,58, 1% gitu ya. Bahkan kalau kedokteran, ini kan di bawah 1%. Supaya amat sangat yakin. Ya kan? Karena risikonya tinggi. Iya. Coba saya kasih coba. Kecenderungan suatu hipotesis itu kalau saya baca itu kebanyakan H0-nya ditolak ya. Tergantung. Tapi kan orang punya dugaan itu, tentu orang semua orang berharap hipotesis penelitiannya diterima, hipotesis nolnya ditolak. Iya. Orang berharap itu. Kecenderungannya seperti itu ya? Orang berharap seperti itu. Justru, tapi bisa ada juga yang tidak ditolak kan? Iya, betul. Oke. Paham Pak. Terima kasih. Sekarang gini, saya kasih contoh lagi. Iya. Saya bilang, Ibu, di kolam di depan rumah saya ini semuanya berwarna putih ikannya. H0, karena pernyataan nih, statement. Semua ikan berwarna putih. H1-nya? Tidak semua ikan berwarna putih. Kalau kita mancing, tiba-tiba dapat merah, apa kesimpulan kita? Yang lain boleh jawab. Saya ulang. H0 semua ikan berwarna putih. H1 tidak semua ikan berwarna putih. Tiba-tiba saya mancing, dapatlah merah saya. Apa kesimpulan kita? H0-nya ditolak. Karena ada yang merah. Bukan begitu, Bu. Pakai rule begini, Bu. Pakai teori peluang. Karena peluangnya itu lebih kecil dari 5%. Kalau ada yang merah. Iya, gini. Saya ulang ya, supaya kalimat teruntut ya. H0 itu hipotesis itu asumsikan H0 benar ya. H0 benar, semua ikan berwarna putih. Asumsikan benar. Kalau benar semua ikan berwarna putih,
peluang mendapatkan merah 0. Iya, Peluang iya. dapat 0 itu di bawah 5%. Ini bukti Hanul salah. Maka kita tolak berwarna yang mengatakan semua ikan berwarna putih. Karena kalau memang Hanul itu asumsikan Hanul benar sampai kita punya bukti dia salah. Ya. Iya, iya. Jadi kalau memang benar semua ikan merah putih, maka peluang mendapatkan merah itu 0. Iya. Ya kan? Iya. 0 itu di bawah 5%. Kayak tadi, Bu. Kalau memang Widarto menebak, peluang benar 50 kali itu jauh di bawah 5%. Ini bukti Hanul salah. Kalau memang Widarto menebak, kalau memang Widarto acak, kalau memang benar Widarto kebetulan, maka peluang mendapatkan benar 50 kali itu jauh di bawah 5%. Itulah sendiri. Setengah pangkat 50. Ya, 2-nya kalikan 50 kali, 1 per itu. Kan jauh di bawah 5%. Gitu ya? Iya, iya. Gitu? Oke. Nah sekarang, kenapa saya pakai kata-kata tidak ditolak? Karena kita tidak membuktikan hal benar, kita membuktikan hal salah. Seperti contoh tadi. Oke, semua ikan putih. Kita dapat merah. Kalau memang benar putih, semua putih, maka probabilitas mendapatkan merah 0, itu di bawah 5%, maka Hanul ditolak, diterima 1. Kalau dapat putih, apa kesimpulan kita? Hanul diterima. Oh, benar. Ibu yakin semua ikan putih? Oh, belum tentu juga. Ya. Iya. Belum tentu juga kan? Iya, iya. Makanya kita tidak mengatakan Hanul diterima. Karena belum tentu. Iya, iya. Ya, kalau saya dapat putih, kita yakin nggak di kolam itu semuanya putih? Tidak yakin. Iya, karena kita tidak membuktikan hal benar. Makanya bisa aja ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam kan? Ada yang hitam, ada yang biru. Tapi tidak terambil saat itu. Ya kan? Ya, jadi kita membuktikan hal salah, tidak membuktikan hal benar. Supaya tuntas. Kenapa? Saya ke contoh. Misalkan ada anak dituduh mencuri ayam. Saya hakimnya, Bapak Ibu adalah Bapak Ibu adalah saksi-saksinya. Nak, kamu dituduh, ini anak nih. Nak, kamu dituduh mencuri ayam. Saya tanya, saksi-saksi, adakah bukti anak yang mencuri ayam? Pak Hakim, tidak ada. Nak, kamu bebas. Ibu nanya ke saya, Pak Hakim, anak itu mencuri ayam atau tidak? Saya nggak tahu. Dia mencuri ayam atau tidak, saya nggak tahu. Tapi nggak ada di bukti salah. Kan tidak pasti anak itu mencuri ayam atau tidak. Iya. Tidak pasti kan? Makanya ketika kata-kata kalau di textbook di Barat itu tidak ditolak, not rejected, bukan accepted. Yang benar memang tidak ditolak, bukan diterima. Walaupun itu mirip-mirip lah, tipis berbeda. Oke, saya nggak akan meluangkan banyak waktu di sini. Ini sebenarnya, tapi ini penting menurut saya karena konsep soalnya kan Pak. Konsep ini kalau teman-teman cenderung pokoknya di bawah 5% Hanul ditolak. Itu yang penjelasan yang detail begini kalau di textbook nggak bisa ini ya. Oke, ya. Boleh saya terus ya? Terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin ada yang lain ya pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, saya teruskan ya. Oke, ini contoh yang lain lagi. Oke, kalau seperti tadi ya, kan saya balik lagi sekarang. Kalau data yang tadi ini ya, yang sudah saya kasih 8, apakah kita uji nih, apakah X berpengaruh kepada Y atau tidak? Ini hasilnya kan? Ini 1,7 ini kan B. Kita uji, nyata nggak bedanya dengan 0? Menurut rule kita, rule-nya batasnya 5%. Ini di bawah 5%. Maka kita mengatakan ya B, H0, B sama dengan 0. H1, B tidak sama dengan 0. Maka 1,7 ini nyata bedanya dengan 0, tidak 0. Signifikan bedanya. Ini yang disebut signifikan. B-nya signifikan dengan 0-nya bedanya gitu. Karena kita tidak menguji teks kan, hipotesis penelitian. Yang kita uji hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu menguji B. Oke, B 1,7 nyata bedanya dengan 0. Maka X berpengaruh kepada Y. Gitu. Kursor saya dengan ucapan saya ada delay nggak? X, Y gitu. Halo.
ada delay nggak? Tidak Pak, sama. Nggak ada. Sama Pak. Artinya karena kecepatan internet lalu ngomong Enggak X, Pak. enggak ya? Enggak. Saya coba ulang ya. X, Y, enggak ya? Enggak. Dari Persis X sama. ke Y. Sama kok Pak. Ya, Sama. oke. Karena di monitor saya sama sih, karena saya pakai dua komputer nih. Takutnya ada jaring lambat, lalu X, Y gitu ya. Oke, saya teruskan. Oke, keputusannya ini, ini selesai. Lalu kita uji nih normalitasnya ya. Mungkin saya agak cepat di sini. Uji normalitas, di sini residunya ya. Ini lalu kita uji kalau histogram biasa begini kan. Karena sedikit datanya, kita ke probability. Nah, kalau uji normalitas itu kan H0. Distribusi data kita yang diuji ini tidak signifikan bedanya dengan distribusi normal standar. H1 signifikan bedanya. Jadi kalau uji normalitas kita berharap tidak signifikan, tidak nyata bedanya dengan distribusi normal standar. Kita berharap tidak ditolak. Yang mengatakan distribusi kita mirip sama dengan distribusi normal standar. Ya, kalau uji normalitas kita berharap ini tidak signifikan. Kalau tidak signifikan artinya distribusi residual kita itu tidak nyata bedanya. Karena tidak nyata bedanya ya sama gitu aja. Oke, kalau seperti ini tidak signifikan bedanya kan. Ini uji normalitas seperti ini prosedurnya. Ya. Ini setelah di run lalu ada residual kan. Residual itu data yang kita data residual yang kita simpan tadi itu diuji kan. Oke, ini anunya pengujiannya. Terus heteroskedasitas itu banyak caranya ya. Ada Gleitzer. Nah, kalau di sini kalau di SPSS ini sebenarnya Gleitzer itu gini Bu sekalian apa? Gini, Gleitzer itu konsepnya begini. Ini variabel independen. Ini residual. Ada nggak X ini berpengaruh pada sini? Kalau dia berpengaruh ke sini, berarti X ini tidak independen. Dia berpengaruh. Ada hubungan ke sini. Padahal kan dia independen. Jadi residual Gleitzer itu sebenarnya meregresikan apakah ada pengaruh X ini kepada residual. Kalau ada, terjadi heteroskedasitas. Ya. Makin tinggi X, makin tinggi residual misalkan. Makin tinggi X, makin rendah residual misalkan. Jadi kan ini variabel independen. Kita harapkan tidak terjadi heteroskedasitas, maka tidak terjadi hubungan yang kita harapkan. Jadi kita ya, nah kalau di SPSS kita membuat nih, menguji, kalau di Fuse sudah ada menunya dan banyak ini apa caranya. Salah satunya Gleitzer. Ada Harvey segala macam yang saya pahami cuma 3, Gleitzer, White, sama Arch lupa. Tapi yang paling sering saya pakai Gleitzer karena gampang. Itu sebenarnya mencari apakah residual itu berhubungan nggak dengan X ini. Itu kalau berhubungan berarti X makin tinggi, residual makin tinggi atau makin rendah. Kalau saya konsepkan. Halo, ada bicara? Pak Wid, nanya dikit Pak Wid. Silakan Pak. Pak Wid, ini ada beberapa pendapat ini Pak Wid, apa namanya itu, khusus untuk data funnel. Ya. Kan ada yang berpendapat, saya belum pernah baca jurnal, gininya sih bukunya, ada yang berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Apakah itu normalitas, korelasi, true maupun ini yang lainnya. Nah, tapi kan pengalaman saya untuk ngolah ini data pakai Fuse, kalau misalnya variabelnya waktu itu banyak, itu pasti ada ini multi. Yang multi itu kan kita keluarkan. Tapi ini apakah benar sepanjang ini Pak Wid ini pengetahuan Pak Wid, apakah perlu nggak uji asumsi klasik itu apabila kita menggunakan data funnel? Ya.
Itu udah melangkah ke panel, Pak ya. Nanti kita di sesi keduanya panel sebenarnya. Ada dua pendapat memang, Pak. Ada dua pendapat, dan saya mau menguji pendapat itu ke mahasiswa saya itu. Hampir selalu saya minta, coba buatkan matriks, buatkan matrik, atau cari 10-20 riset yang pakai data panel, di jurnal atau di apa, berapa yang melakukan uji asumsi klasik, berapa yang tidak. Itu mungkin 70% tidak menggunakan asumsi klasik. Itu tidak, ya, saya pertama seperti itu. Tapi memang pendapatnya ada yang bilang tidak perlu, pendapatnya dua Pak, ada yang bilang tidak perlu karena data panel itu mampu punya keunggulan data yang bisa menjelaskan hubungan antar variabel yang lebih lengkap gitu kan, data efeknya lebih lengkap, efek series dan panelnya cross sectionnya itu dibilang tidak perlu. Tapi saya membuktikan itu ke mahasiswa bimbingan saya minta, namanya dosen kan punya kan, coba kamu bikin matrik, cari 20-30 jurnal, matrikan. Itu 70%, 60%, 70% nggak pakai, Pak. Nggak pakai asumsi klasik. Tapi saya sendiri juga, saya sendiri begini, Pak. Kalau kita punya model yang simpel, usahakanlah itu dipenuhi lah semua yang ada. Semua yang sebenarnya kalaupun diuji kan, kalaupun tidak dipenuhi asumsi klasik kan bukan berarti kiamat kan, bukan harus berhenti kan. Kalaupun mau dilakukan, lalu tidak terpenuhi asumsi klasik itu setelah kita upayakan, kan itu gini, asumsi klasik itu akan kita penuhi supaya data kita bagus ya, blue kan, blue based linear unbiased estimator kan. Kalau tidak blue kan tidak salah Pak, cuma tidak sempurna. Itu supaya sempurna, supaya perfect, buatlah seperti itu. Tapi data keuangan itu susah Pak, dapat lolos semua asumsi klasik menurut pengalaman saya. Itu adanya di teori Pak. Di teori semua lolos semua. Kalau data-data data kuesioner itu lebih gampang. Kalau data-data keuangan apalagi di Indonesia susah dapat itu. Kalau ada yang betul-betul bagus, itu saya curiga dibawa ke bengkel datanya. Iya, dibawa ke bengkel ikut magic. Menurut pengalaman saya begitu Pak, jawaban saya. Ya, ada pertanyaan lain? Oke, saya terusnya Pak Wayan dan... Maaf Pak, saya potong sebentar. Berarti artinya nanti malah tidak jadi blue dong Pak? Apa masalahnya? Karena asumsi-asumsi itu dilanggar gitu loh Pak. Iya, tidak blue itu kan berarti tidak salah. Bukan salah kan? Ibu, tidak blue itu apa lalu penelitian itu jadi salah? Enggak, sepemahaman saya artinya menjadi apa ya, karena itu semacam seperti suatu aturan bahwa memang di dalam persamaan regresi gitu ya, itu kan harus melewati beberapa uji gitu loh Pak, maksud saya. Artinya kalau misalnya memang uji itu tidak lolos, berarti kan kita secara jujur mengatakan saja deh bahwa memang model ini ada begini, dan kemudian kan memang ada treatment ya, misalnya tadi kalau misalnya multi-call, bagaimanakah seharusnya, bukan dalam arti kita untuk istilahnya kalau di dalam bahasa itu memperhalus ya, mentreatment suatu data, bukan berarti terus kita mengubah data, bukan, tapi artinya misalnya ada, oh ya, ini ada multi-call, bisa jadi mungkin ada yang penyebab multi-call itu kita hilangkan gitu, atau kita tambah jumlah datanya dan sebagainya gitu loh Pak. Maksud saya seperti itu. Artinya kalau misalnya kaidah-kaidah di dalam uji-uji itu kita langgar, berarti kan artinya di sini modelnya itu menjadi kurang bagus gitu Pak. Gimana Pak? Mohon tanggapannya Pak Wib. Setuju Bu. Makanya saya katakan, kita buat sebagus mungkin, sebaik mungkin dengan upaya kita itu. Terus lalu kita sudah lakukan treatment logaritma, tambah ini, tambah data, buang ini, tapi tidak lolos asumsi klasik. Ibu akan apakan? Ibu berhenti peneliti? Enggak sih, memang tetap jalan gitu loh. Ya, itu lakukan dulu. Ya, saya tidak mengatakan itu tidak perlu, di teori ada. Itu Ibu apakan dulu semuanya. Ya, semuanya sebagus mungkin supaya kita berusaha juga. Oh, udah. Tapi kan pengalaman saya itu jarang bisa dapat lulus. Data di Indonesia jarang. Sangat jarang data yang bisa lolos semuanya. Apa kalau kita berhenti?
Ya, mungkin itu sebagai kelemahan gitu ya, apa ya namanya? Ya Pak Wid ya. Nah, disertasi saya itu persamaannya 101. Di satu variabelnya lebih dari 200. Kalau saya lakukan uji asumsi klasik, variabel 10. Banyak. Iya, coba saya mau coba apa? Bentar ya. Misalkan gini, kalau variabelnya banyak sekali, lalu mulai sangat kompleks, nanti isi ini kita asumsi klasik, Bu. Isinya asumsi klasik. Ya, saya tetap mengatakan apa ini disertai saya model kerangka ini teori-teorinya, ini model kerangka pemikirannya nih, Bu. Ya, buat bener. Model penelitian saya ini model perdagangan internasional. Kalau saya buat persamaan, ini sudah disederhanakan. Kalau saya buat persamaan, yuk lihat disertasinya Pak Budi. Disertasinya 100 variabel. Ininya, entar ya, mana ada Pak? Anunya model ya. Ini persamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa persamaan cuma? Ini 101. 7. Jadi kalau saya asumsi klasik ada 4. 4 kalikan 101, 400. Isi disertasi saya adalah 400 asumsi klasik. Itu kalau per halaman udah isinya asumsi klasik aja. Ini disertasi. Jadi menurut saya nggak lakukan itu. Kalau Ibu lakukan bagus secara teori ekonomi, teori manajemen, teori akuntansi itu bagus, dan bagus secara teori statistik, itu ideal, sangat ideal. Tapi kalau enggak, saya mengutamakan teori ekonomi, teori akuntansi, karena saya orang akuntansi, bukan orang keuangan, bukan orang statistik. Gitu. Jadi maksud saya, kalau Ibu cuma 1-2 persamaannya, ya buatlah seideal mungkin, sebagus mungkin. Saya setuju saya. Tapi kalau nanti nggak tercapai, itulah yang terbaik yang kita buat kan. Itu dengan sekarang ini terjadi multi-core, tidak bias itu tidak perlu itu ada bias ya memang itu kelemahannya. Ya bukan berarti lalu berhenti, nggak boleh. Nah kalau saya malah nggak lakukan, buat apa saya lakukan itu? Gitu, sebanyak begini ya saya ini persamaan yang ini kalau ini persamaan matematiknya yang saya buat gitu. Oke, boleh saya terus apa tanya lain? Oke Pak Wid, ya mau Pak terus Pak, ya terima kasih. Ya. Terima kasih ya, nggak apa ya. Oke, mana tadi ya? Mungkin yang ini saya cukupkan ya regresi. Kita mau perlu praktek nggak ya ini tadi Glatzer itu apakah ya ini heterosis itu apakah X ini berpengaruh nggak kepada ini? Kalau dia signifikan berarti X ini berpengaruh. Makin tinggi X makin tinggi residual atau makin rendah residual, ada hubungan. Maka X ini tidak independen, ada kaitannya. Kan ini variabel independen. Yang bagus itu kalau terjadi homoscedastisitas, X naik, residual tidak naik, tidak turun. Ya. Tapi kalau hetero, X naik, residual naik atau residual turun. Nah ini kalau di SPSS di SPSS dibuat nih, di create dulu variabelnya lalu diregresikan. Kalau ini tidak ada di sini. Oke, Bapak sekalian, saya langsung ke kalau ada pertanyaan saya langsung ke PowerPoint data panel ya. Kita nih cuma 2 jam ya. Ini
Kalau mau praktek kayaknya nggak sempat ya. Nanti kita praktek adalah sambil nanti begini Pak sekalian di grup, Bapak Ibu latihan dulu, lalu nanti ada masalah, lalu kita diskusi di grup ya. Oke. Kalau kita punya, bayangkan kita punya data begini, ada kode bank, tahun, bulan ya, ini apa? Triwulan ya, quarter ya. Lalu LR, DR, ROA seterusnya. Kalau orang pakai SPSS meregresikan, maka cuma diregresikan ROA terhadap yang lainnya misalkan. Jadi ini variabel independen, dan lain variabel independen. Itu saja. Jadi menghilangkan apa ya, bahwa A dan perusahaan A sama perusahaan B itu berbeda, ada perbedaan dari besarnya, manajemennya dan seterusnya. Kita nggak perlu lagi. Nanti kita punya persamaan, satu persamaan saja. Ya. Atau misalkan gini ya, yang lebih kentara. Misalkan ini provinsi Jakarta, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, seluruh Indonesia, provinsi ini tahun. Lalu di sini misalnya UMR, ini inflasi, jumlah penduduk dan seterusnya kan. Kita menggunakan UMR dipengaruhi oleh bla 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 bla. Cuman informasi tahun sama provinsinya dihapus. Yang dirain cuma variabel-variabelnya. UMR sama dengan bla 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 bla. Bagaimana mungkin kita menyamakan DKI dengan NTT? Kita tidak peduli terhadap perbedaan NTT sama DKI yang begitu ekstrimnya. Kita hanya mengeran variabel-variabelnya saja. Itu kan terjadi di kan? Orang meregresikan hanya variabelnya saja. Ya, sering terjadi kan? Itu tidak salah, tapi tidak ideal. Karena dianggap banknya sama, banknya sama, perusahaan sama, nggak ada ininya, nggak diperhitungkan itu, nggak dipertimbangkan. Ya tidak salah, tapi kan ada yang lebih bagus. Oh kalau Jakarta begini loh regresinya loh, kalau Medan Sumut begini loh, NTT begini loh. Kita bisa tahu masing-masing provinsi atau masing-masing perusahaan gitu. Nah itu yang kita cari ya. Oke, kalau di ini output SPSS ya, datanya saya mau meregistrasikan misalkan ROA kepada current ratio, capital ratio dan SAS ya, ROA-nya. Dulu kalau saya run, saya grupkan ya, saya deskripsikan ini datanya, data IFUS ya, ini perusahaan ABC-nya ya. Satu deskripsinya, ini kalau saya nggak pakai data panel ini, data panel tapi kita nggak pertimbangkan lagi variabel-variabel ininya, data perusahaan. Nanti hasilnya adalah, kalau saya run equation-nya, ROA dipengaruhi oleh CR, capital ratio, dan size misalkan ya. Setelah di-run, dapatlah ini. ROA sama dengan 0, ini. ROA sama dengan ini persamaannya. Cuma kita punya persamaan satu aja untuk semua perusahaan kan. Karena kita nggak pertimbangkan yang kita pakai informasi data variabel-variabelnya saja. CR kepada ROA sekian misalnya regresinya ya. Capital ratio sekian, ini sekian ya. Jadi kita punya sebuah persamaan untuk semua perusahaan. Itu yang sering terjadi untuk meregresikan data panel. Dianggap data panel itu ya sudah data OLS biasa. Ini OLS biasa. Oke. Ini histogram untuk normalitasnya sebenarnya kalau ini yang glaser tadi ya. Oke, untuk. Nah, sekarang saya mau mengenalkan dummy variable. Dummy variable. Ini ada contoh ya. Bagaimana orang meregresikan biaya pengeluaran untuk makanan, variabel independennya, income keluarga, ukuran keluarga, dan apakah keluarga itu punya anak di kampus. Ini riset, contoh risetnya. Saya menggunakan variabel dummy. Riset mau meregresikan pengeluaran keluarga terhadap makanan. Ya, dipengaruhi oleh income keluarga tersebut, jumlah keluarga, dan apakah keluarga tersebut memiliki anak di kampus yang sedang kuliah. Datanya ini
pengeluaran untuk makanan, income keluarga, ukuran keluarga, dan ini variabel dummy. Tidak punya anak, tidak punya, jadi 0 dan 1. Oke? Ya, 0 dan 1. Jadi ini diregresikan, ini Y-nya, X1, X2 sama X3. Ya. Saya mau mengenalkan ini untuk mengantar ke data panel. Ya. Ini variabel dummy. Ya. Setelah di-run, dapatlah segini. Food expenditure sama dengan sekian, ditambah sekian, income-nya, ditambah sah, ditambah 5,65 college. X3 ini. Pertanyaan saya, ya, ini regresi untuk income keluarga sama dengan sekian, ditambah sekian X1, ditambah sekian X2, ditambah 5,65 X3. Pertanyaan saya, berapa selisih pengeluaran keluarga untuk keluarga yang punya anak di kampus sama yang tidak punya anak di kampus? Boleh menjawab. Halo? 565. Ya, 565. Ada yang nggak paham? Jadi kalau data ini kan 01, Pak. 01 kan? Kalau tidak punya anak, 0 kan? Yeah. 0 kalikan 565 sebesar ini kan? Yeah. Kalau punya anak, 1 kalikan 565 tambah sekian. Jadi yang tidak punya anak tidak ada 565, yang punya anak ada 565. Itu variabel dummy ya. Oke, jadi ini nanti kita pakai ini. Ya, kita berdasarkan ide variabel dummy ini kita mau meregresikan data panel. Jadi sekarang saya ulang, mungkin yang tidak menjawab supaya lebih jelas. Kalau yang tidak punya anak X3-nya 0. 0 kali 565 cuman sekian. Yang punya anak 1 kali 565, jadi 565-nya hidup, ada. Jadi selisih antara yang punya anak tidak punya anak itu 565. Oke. Nah, sekarang di regresi panel kita mau meregresikan nih, ya, mau meregresikan ROA terhadap yang lain, ya. Nah, kita buat variabel dummy, ya. Untuk perusahaan ABC ini 1 ini untuk ABC. Yang 0 bukan ABC. Yang perusahaan ABC dan 0 bukan ABC. Yang DEF ini yang D2 ini, ya. Yang D2 ini untuk DEF, ya. Yang bukan DEF 0. Jadi kita buat variabel dummy seperti itu. Kalau mau pakai manual, ya. Saya ulang lagi, variabel dummy-nya kita misalkan punya 5 perusahaan. 3 perusahaan, yang ini 4 perusahaan ya. Saya misalkan 3 perusahaan. Perusahaan ABC, saya buatkan ABC. Bentar, saya buat datanya jadi. Mantap aja. Nah, ini, ya. Untuk ABC ini, untuk ABC, ya. Yang 0 bukan ABC, itu, ya. Oke, yang ini untuk DEF. Oke, itu DEF, ya. Yang 0 bukan DEF, ya. Untuk D2, untuk DEF, ya. Dan seterusnya kan. Untuk 3 ini untuk EYZ. Ini untuk EYZ, ya. Yang 0 bukan untuk EYZ, ya. Jadi D3 ini untuk EYZ. Lalu kita regresikan di run, ya. Di run, lalu nanti kita ini sudah sarankan, ya. Nah, data itu kita run. Nah, ini variabel dummy. Jadi lalu persamaannya ini. ROA sama dengan kalau untuk tadi ABC ada efek sebesar 1,3. 1,3 ditambah konstantanya, ditambah CR-nya, ditambah sekian kalikan CR, ditambah sekian kalikan capital ratio, ditambah sekian kali size. Untuk tapi ABC. Untuk DEF ini, untuk XYZ ini. Jadi kalau kita katakan, ROA yang tertinggi yang mana? Tentu yang ABC. Karena ABC efeknya 1,3 kan? ABC itu 1,3 ditambah ini. Untuk yang paling kecil mana? Yang paling kecil adalah ROA dari XYZ. 0,4.
3,9 dikurangi 0,4. Ini dikurangi, Bu. Oh, dikurangi. Kan? Jadi saya ulang lagi. Untuk ABC ini anggap sama semua kan? Anggap sama semua kan, ini kan? Tapi untuk ABC, kalau ABC kan ini 1 nih. Ya. Yang lain 0 kan? Jadi untuk ABC ini ditambah ini. 5, sekian kan untuk ABC. Untuk DEF ini ditambah ini. Untuk EZ ini dikurangi ini negatif nih. Nah, ini membuat manual. Nah, bayangkan kalau kita punya 10 perusahaan. Data 5 tahun, 20 perusahaan. Capeklah kita bikin ini kan? Ya. Bikin variable dummy kan? Nah, itu yang di EFUSE di SPSS nggak ada. EFUSE ada itu. Ya, EFUSE ada. Nah, ini ya regresi, sebenarnya regresi data panel yang di EFUSE itu dibuatkan. Ini saya membuat tapi saya pakai manual. Makanya kalau kita paham idenya, lalu kita buatkan programnya begini dari idenya ya. Oke. Lalu kita membuat data panel di EFUSE ya. Kalau tadi saya data ini saya kerjakan data OLS biasa. Saya nggak pedulikan itu mana nggak pedulikan perusahaan dan segala macamnya. Tapi saya buat dummy-nya. Ya, buat dummy-nya. Membuat manual. Nanti kalau kita EFUSE sudah memfasilitasi itu, data kita buat, data panel, data kita ini dari quarterly kan, tadi bulan ketiga, bulan ke-6, quarterly. Mulai ini kapan? Startnya 2009 Q1. Q1 itu artinya quarter 1. Kalau nanti bulanan M1 monthly ya, dan seterusnya kan. Ini kita buat datanya, lalu kita new object ya, data pool itu kayak dikelompokkan ya, lalu lalu ini prosedur-prosedurnya nanti kita praktekkan. Nah, kita punya perusahaannya ABCDF ya, perusahaannya tadi. Lalu kita import data yang sudah di mana? Yang sudah di Excel kita import. Kita maunya di XLX ya, atau di teks ya. Oke. Ini prosedurnya. Nanti kita dapatlah ini. Jadi nanti kita punya nih ABCQ1, ABCQ2 ya, data panelnya kan. Ini dicocokkan dulu. ABC 2009 Q1. 1,2 ya. ABC 2,2 dicocokkannya. Yang ini Excel kita. Ini setelah diimpor ke EFUSE ya. Begitu mengimpornya. Nah, jadi nanti di data panel kita punya namanya Ibu sekalian, Bapak sekalian. Kita punya ini. Ketika kita mengeran pakai OLS itu tidak salah, tapi bukan yang terbaik. Itu aja diambil, oke, bagus, boleh aja kan. Nah, sekarang kita di EFUSE kita punya pilihan. Kita mau pakai pool, least square, atau common model, di mana itu tidak ada bedanya tuh. Seperti tadi kan, yang di awal, seperti common model aja. Seperti model OLS. Kita mau pakai ini. Kita mau pakai fake FX, seperti tadi, yang saya buat pakai dummy-nya. Tapi ini ada dummy lagi yang itu faktor yang karena sesuatu yang acak, yang tidak random effect namanya. Yang kita tidak ketahui sebab-musababnya kira-kira, yang acak. Ya. Nah, kita punya 3 model. Kita disuruh milih mana yang terbaik. Nah, memilih ini dan ini pakai uji Chow. Memilih fake sama random pakai uji Hostman. Memilih pool sama ini itu menggunakan LM test. Tapi biasanya orang berhenti di sini. Biasanya. Ini mungkin 80% berhenti di sini. Karena apa? Karena yang tidak itu jarang. Ya. Kalaupun ada kasus nanti jarang terjadi. Saya terus terang nanti kita nggak akan bahas ini. Karena mengimpornya pun agak rumit. Tapi juga jarang terjadi. Di versi awal EFUSE itu nggak ada. Yang sekarang ada. Awal-awal nggak ada ini. LMS nggak ada ya. Sekarang yang 10 ke belakang itu ada ya. Oke. Sekarang kita punya kan sebenarnya kita mencari lempar koin aja kita udah ambil udah oke, nggak ada masalah. Ini sama-sama baiknya, tapi kita mencari yang terbaik. Ya.
Maka kita uji nanti ya. Oke, kita tadi kita sudah mengimpor ya. Lalu kita di sini arwahnya ini akan kita regresikan dengan kata tadi CR, capital ratio sama size ambil 3. Nah, kalau tidak ada prosesnya tidak diconteng apapun, itu namanya full square atau common model kan. Ya. Ini hasilnya. Ya. Ini hasilnya. Yang signifikan cuman size-nya saja. R square-nya cuma 39%. Kecil kan? Coba kita ada fixed effect. Ini fixed effect. Fixed effect ya. Dicentang fixed effect seperti yang manual tadi. Bapak nanti kita bisa buktikan ya, fixed effect ya. Ini dapatnya yang signifikan 2, lalu R square-nya 86%. Dari 39 ke 86. Berarti kan ini lebih bagus model ini. Pertama dari R square-nya, kedua dari variabel yang signifikan. Ini sebenarnya data real. Ini data real dari riset. Cuman banyak, saya potong jadi 3 aja. Banyak sebenarnya perusahaan banknya. Ya. Ini riset. Terus, oke, sekarang kita juga punya model nih. Sebentar, punya 2 hasil. Hasil yang fixed effect sama yang full swell tadi. Kalau kita merem aja, nggak pakai uji cow, kita pilih-pilih ini dong. Kasarnya gitulah. Ya. Dari R square lebih tinggi. Dari variabel yang signifikan lebih banyak. Ini pasti lebih baik. Selesai sudah. Kasarnya gitu kan. Ya. Tapi ada uji formalnya. Uji formalnya nama fixed effect. Ini uji cow nih. Fixed effect random ya, uji cow ya. Run view fixed effect atau random effect testing. Ini uji cow, hasilnya ini. Ini pengujiannya, hipotesisnya H0 pakai full, H1 fix. Kalau signifikan pakai fix. Di sini signifikan. Ya. Jadi kita ambil, kita suruh milih dengan uji cow ini, PLS, full atau fix. Kita dengan uji cow kita milih fix. Dari pengamatan sepintas dari hasil kita milih fix, terkonfirmasi. Oke, sekarang kita punya berangkat lagi. Ini hasilnya. Nah ini, sekalian. Tadi untuk ruang perusahaan ABC ini, untuk ruang ADF ini, untuk PKR ini, XYZ ini. Jadi masing-masing perusahaan sudah punya regresi masing-masing. Kalau ditanya ruang yang tertinggi mana? Ini. Dari mana ya? Ini kan. ABC kan? Ini tambah ini. Ini kan? Ini ditambah ini. ABC paling tinggi. Kita waktu kita pakai manual ABC juga kan? ABC yang terkecil XYZ kalau nggak salah. Ya, XYZ. Ini. Dikurangi kan? Jadi kita tahu. Jadi DKI sama NTT akan berbeda hasilnya nanti. Karena tentu itunya size-nya, jumlah penduduknya, dan segala macam, biaya hidup, segala macam berbeda. Misalkan, bagaimana kita kalau nggak pakai